Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang mengurapi di dalam kehidupan kita, Allah yang selalu menolong dalam liku-piku kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas di pagi hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, mari Bapak, Ibu, saudara dan saudari, saya ajak untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, penyembahan kami ya Bapa, biarlah hanya untuk mengagungkan nama-Mu. Biarlah dalam setiap kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebab tiada Allah lain di bawah kolong langit ini selain nama-Mu, Yesus Kristus. Dan kesempatan pagi hari ini, Bapa, sebelum kami mengawali aktivitas kami mohon pengurapan-Mu dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini doa seruan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan di pagi hari ini bertema semua di bawah kolong langit, hanya nama Yesus yang layak disembah. Yang terambil di dalam kitab Daniel 7 pasal yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keempat Binatang dan Anak Manusia. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sesungguhnya binatang keempat itu adalah ciptaan dan bukan pencipta. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya binatang keempat itu adalah ciptaan dan bukan pencipta. Kekuasaannya tidak abadi karena diperoleh dengan cara menebar kedengkian, teror, dan penganiayaan. Majelis pengadilan yang maha tinggi akan mencabut kekuasaan dan menghancurkan binatang keempat itu. Sementara pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang kekal di ayat yang ke-27. Semua penglihatan Daniel terpatri dalam dirinya, sebab di dalam terdapat pengajaran, teladan iman, dan janji Tuhan baginya. Penderitaan, kekacauan, dan pergumulan berat di dunia terkadang sangat mengerikan. Berbagai tindakan intoleran, kekerasan, penolakan, penganiayaan, dan sikap tidak manusiawi terhadap pengikut Kristus terjadi di berbagai tempat dan zaman. Dalam keadaan seperti ini, umat Allah diajar untuk berserah diri dan berjuang bersama Allah dalam kesalehan dan keteladanan. Karena sejarah akan mencatat bahwa hanya pemerintahan Allah saja yang kekal dan tidak bisa digantikan oleh kuasa dari dunia. Daniel pasal 7, apa inti dari apa yang diperlihatkan Daniel? Setiap binatang yang diperlihatkan kepada Daniel berhubungan dengan bagian dari patung yang diperlihatkan kepada Nebukadnezar. Tetapi sekarang lebih banyak rincian tentang masing-masing kerajaan diberikan. Ada 4 binatang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Dan menariknya lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa makhluk-makhluk itu yang melambangkan negara-negara kafir semuanya adalah binatang najis, kecuali binatang keempat. Daniel menggambarkan binatang-binatang itu menyerupai beberapa makhluk yang dikenal. Jadi, hewan-hewan itu bukan simbol yang sewenang-wenang karena masing-masing memiliki beberapa karakteristik atau menunjuk ke beberapa aspek kerajaan yang diwakilinya. Yang pertama, singa. Singa adalah representasi Babel yang paling pas. Singa bersayap menghiasi dinding istana dan karya seni Babilonia lainnya. Singa yang digambarkan dalam penglihatan pada akhirnya sayapnya dicabut
berdiri tegak seperti manusia, dan diberikan hati manusia. Proses ini melambangkan kemerosotan kerajaan Babel di bawah raja-raja selanjutnya. Dan yang kedua, beruang. Beruang mewakili kekaisaran Media Persia. Fakta bahwa satu-satunya sisi lebih tinggi dari sisi lainnya menunjukkan superioritas Persia atau Media. 3 tulang rusuk di antara giginya adalah 3 penaklukan utama kekaisaran Media Persia, Lydia, Babel, dan Mesir. Dan yang ketiga, macan tutul. Macan tutul mewakili kerajaan Yunani yang didirikan oleh Alexander the Great. Keempat sayap membuat binatang ini bahkan lebih cepat, representasi yang tepat dari Alexander, yang dalam beberapa tahun membawa seluruh dunia yang dikenal di bawah kekuasaannya. Dan yang keempat, hewan yang menakutkan dan mendasarkan. Jika identitas sebelumnya hanya menyerupai hewan yang disebutkan, yang ini adalah identitas untuk dirinya sendiri. Artinya, yang pertama digambarkan seperti singa atau seperti beruang, tetapi yang ini tidak digambarkan seperti apapun. Binatang bertanduk banyak ini juga nampak jauh lebih kejam dan rakus dari yang sebelumnya. Dengan demikian, itu adalah representasi yang tepat dari Roma kafir yang menaklukkan, memerintah, menginjak-injak dunia dengan kaki besi. Setelah gambaran 4 binatang atau 4 kerajaan, kemudian muncul tanduk kecil. Berikut dijelaskan keempat kerajaan yang keluar dari air telah lama berakhir. Sekarang kita berada di era tanduk kecil yang suatu waktu akan menunjukkan kekuasaannya, tetapi Tuhan akan mencabut dan memusnahkan kekuasaan ini. Kerajaan akan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini menunjukkan bahwa semua perjalanan sejarah dunia ini di bawah kendali Tuhan. Sebuah penglihatan yang begitu luar biasa. Keempat ekor binatang dalam penglihatan Daniel ini secara umum mempresentasikan keempat kerajaan besar dalam perjanjian lama. Babel, singa; Media Persia, beruang; Yunani, macan; dan Roma, binatang yang misterius yang lanjut usianya. Itu menggambarkan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Siapakah anak manusia itu? Yesus. Yesus adalah putra Allah, penyelamat, Mesias, dan masih begitu banyak gelar lainnya. Tetapi anak manusia merupakan nama favorit untuk dirinya. Ini adalah sebuah gelar yang menunjukkan keahlian Yesus dalam kemanusiaan Yesus sebagai seorang hamba yang rendah hati, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Di akhir dari penglihatan Daniel, ia melihat Allah memberikan kepada Yesus kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Tidak seperti kerajaan dunia yang bangkit dan jatuh. Pemerintahan Yesus tidak akan pernah berakhir. Di dalam Daniel 7 ayat yang ke-14, Yesus memiliki kekuasaan, kebijaksanaan, dan kekudusan Allah. Segala sesuatu yang dikuasai Allah juga dikuasai Yesus selamanya. Yesus Allah yang kudus, putra Allah yang kekal, layak disembah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan, mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa,
Sebab di bawah kolong langit ini hanya nama-Mu yang layak kami sembah, yang layak kami puja. Biarlah kekudusan-Mu itu Bapa menyertai kehidupan kami, melayakkan kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah kami Bapa dimanapun kami berada, biarlah hanya tertuju kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat bagi kami. Bila mana Bapa Engkau dapati kami di pagi hari ini sedang kelemahan tubuh, biarlah Tuhan kami mohon kemurahan-Mu menjamah kami. Dan bila mana Bapa pada pagi hari ini Engkau mendapati kami mengalami pergumulan pekerjaan rumah tangga, Tuhan Engkau mengetahui kami. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan bila mana Bapa Engkau mendapati kami sedang sakit, kami mohon jamahan uluran tangan kasih-Mu. Doa seruan kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.